Regina Putri dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Baiklah, pada video praktikum kali ini kita akan membahas mengenai identifikasi alkohol, karbonil, dan asam karboksilat. Yang pertama yaitu identifikasi alkohol. Tujuan dari praktikum identifikasi alkohol yaitu mengenal bereaksi spesifik terhadap senyawa alkohol. Jadi tujuan praktikum identifikasi alkohol itu mengenal bereaksi spesifik terhadap senyawa alkohol. Kita masuk kepada landasan teori. Alkohol adalah senyawa organik dengan gugus fungsi hidroksil atau OH. Alkohol primer, sekunder, dan tersier yang monofungsional memiliki molekul kurang dari 6 atom karbon yang dapat dibedakan satu sama lain dengan menggunakan bereaksi Lucas atau HCl atau Cl2, di mana alkohol tersier bereaksi seketika dengan bereaksi Lucas membentuk larutan berkarbon, sedangkan alkohol sekunder membutuhkan waktu 3-10 menit, dan alkohol primer lambat bereaksi atau jika memiliki lebih 10 atom C, maka itu tidak akan bereaksi sama sekali.
Jadi, alkohol tersier akan bereaksi dengan cepat dengan pereaksi Lucas. Sedangkan alkohol sekunder itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 3-10 menit untuk bereaksi dengan pereaksi Lucas. Sedangkan alkohol primer itu sangat lambat bereaksi, tetapi jika atom karbonnya melebihi 10 buah, maka itu tidak akan bereaksi sama sekali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi yang terjadi pada alkohol, yaitu yang pertama reaksi oksidasi, reaksi eliminasi, reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi yaitu reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol membentuk ester. Esterifikasi, yang ester senyawa organik yang sering digunakan yaitu solvent, parfum, dan beberapa prekursor untuk alat farmasi. Dan esterifikasi ini bersifat reversibel dan merupakan katalis asam. Reaksi esterifikasi sangat lambat bereaksi dan dibutuhkan katalis untuk mempercepat reaksi, mempercepat reaksi. Katalis yang biasa digunakan yaitu katalis asam sulfat, yaitu H2SO4. Selanjutnya yaitu jenis alkohol berdasarkan gugus fungsi OH pada atom C. Yang pertama alkohol primer, yang kedua alkohol sekunder, yang ketiga alkohol tersier. Alkohol primer adalah alkohol yang diikat oleh atom C primer, sedangkan alkohol sekunder adalah alkohol yang diikat oleh atom C sekunder, dan yang ketiga alkohol tersier yaitu alkohol yang diikat oleh atom C tersier. Contoh dari alkohol primer yaitu metanol, propanol. Contoh alkohol sekunder yaitu isopropanol. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Selanjutnya alat dan
Yang pertama yaitu gelas kimia, yang kedua tabung reaksi, yang ketiga rak tabung reaksi, keempat gelas ukur, yang kelima pipet tetes, yang keenam bunsen, yang ketujuh kawat kasa dan kaki tiga. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu bahan yang pertama metanol, propanol, butanol, yang keempat isopropil, yang kelima Ki, keenam CH3COOH, yang ketujuh H2SO4, yang kedelapan bikromat, yang kesembilan NaOH. Mengenai cara kerja dari identifikasi alkohol dengan reaksi esterifikasi. Yaitu cara kerjanya yang pertama, siapkan tabung reaksi sebanyak 4 buah. Dan setiap tabung reaksi diisi masing-masing dengan (1 ml propanol, 1 ml etanol, 1 ml isopropil, dan 1 ml butanol. Langkah yang pertama yaitu kita memasukkan 1 ml propanol ke dalam tabung pertama, kemudian 1 ml etanol pada tabung kedua, kemudian 1 ml isopropil pada tabung ketiga, dan 1 ml butanol pada tabung keempat. Kemudian kita memasukkan CH3COOH, 1 ml ke dalam setiap tabung reaksi. Jadi setelah dimasukkan CH3COOH itu akan terjadi gelembung-gelembung yang menandakan itu merupakan reaksi pelepasan karbon. Selanjutnya, tabung reaksi yang telah berisi propanol keempat sampel dan CH3COOH, kemudian masing-masing dimasukkan lagi H2SO4 pekat ke dalam masing-masing tabung reaksi. Jadi setelah semua tabung reaksi diisi dengan ketiga sampel tersebut, maka dilakukan pemanasan menggunakan kaki tiga dan api bunsen.
Masukkan ke 4 tabung reaksi dan dipanaskan selama 5 menit. Pada saat dipanaskan itu terjadi reaksi pemanasan dan terdapat asap berwarna putih ketika dipanaskan. Kemudian setelah dipanaskan, seluruh tabung reaksi ini didinginkan. Jadi terdapat di sini 2 fasa. Jadi hasil dari reaksi ini yaitu metanol, propanol, isopropil, dan butanol. Jadi untuk hasilnya etanol itu baunya bau khas etanol. Propanol baunya khas balon. Isopropil baunya khas balon. Dan butanol baunya seperti balon. Dan hasilnya yaitu seluruh sampel ini terdapat 2 fasa dan asap yang dihasilkan asap berwarna bening. Itulah hasil dari reaksi identifikasi alkohol dengan reaksi esterifikasi. Selanjutnya kita akan membahas reaksi identifikasi alkohol menggunakan reaksi oksidasi. Selanjutnya yaitu identifikasi alkohol menggunakan reaksi oksidasi, di mana di sini kita harus menyiapkan 4 sampel dengan 4 tabung reaksi. Sini 4 tabung reaksi yang masing-masing tabung diisi dengan etanol ditambah asam sulfat. Yang ini propanol ditambah asam sulfat. Yang ini butanol ditambah asam sulfat. Dan tabung yang keempat isopropil ditambah asam sulfat.
Jadi di sini tabung pertama kita isi dengan etanol ditambah dengan asam sulfat pekat. Kemudian propanol ditambah dengan asam sulfat pekat, dan butanol ditambah asam sulfat pekat, dan isopropil ditambah dengan asam sulfat pekat. Jadi di sini kita harus menambahkan 5 tetes larutan bikromat. Kemudian kita tambahkan larutan bikromat 1% sebanyak 5 tetes. Kita masukkan asam bikromat 1% ke sebanyak 5 tetes ke setiap tabung reaksi. Kemudian dicatat hasil dari reaksi ini. Hasil dari reaksi dari keempat ini, kemudian dipanaskan selama 5 menit. Kemudian dicatat perubahan warna yang terjadi. Untuk propanol, setelah dilakukan uji, maka warna yang dihasilkan yaitu hijau. Kemudian butanol hasilnya yaitu biru bening. Isopropil yang dihasilkan yaitu biru. Kemudian etanol, warna yang dihasilkan yaitu kuning. Selanjutnya identifikasi alkohol. Dengan iodoform. Untuk identifikasi alkohol menggunakan iodoform, reaksi iodoform yaitu pertama-tama kita harus menyiapkan tabung reaksi sebanyak 4 buah. Siapkan tabung reaksi 4 buah, kemudian dimasukkan 1 ml propanol, 1 ml butanol, 1 ml etanol, dan 1 ml isopropil. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu menyiapkan 4 sampel yang akan diuji, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 20 tetes KI, ditambahkan 20 tetes larutan KI, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi dengan sampel. Jadi pada propanol ini akan berubah menjadi agak kuning. Kemudian butanol akan berubah menjadi
kuning gelap, ini agak kuning, dan isopropil agak kuning. Di sini setelah dimasukkan 20 tetes KI, propanol akan berubah menjadi warnanya menjadi agak kuning, butanol kuning gelap, etanol agak kuning, dan isopropil agak kuning. Kemudian ditambahkan NaOH 2 tetes ke dalam masing-masing tabung reaksi. Maka warna yang dihasilkan setelah NaOH dimasukkan yaitu bening, butanol bening, dan isopropil juga bening. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk reaksi menggunakan oksidasi maka dibutuhkan NaOH untuk sebagai penjernih dari alkohol. Kemudian kita lanjut yang B, identifikasi karbonil. Yang kedua yaitu identifikasi karbonil. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui reaksi spesifik, mengetahui reaksi spesifik senyawa karbonil. Landasan teori. Gugus karbonil adalah satu atom karbon dan satu atom hidrogen yang dihubungkan dengan ikatan ganda. Selanjutnya yaitu aldehid dan keton. Aldehid adalah senyawa organik yang karbon karbonilnya berikatan paling sedikit dengan satu atom hidrogen, sedangkan keton adalah senyawa organik yang karbonilnya berikatan dengan dua karbon lainnya. Reaksi identifikasi
karbonil biasa menggunakan bereaksi Tolen. Bereaksi Tolen adalah bereaksi yang digunakan untuk membedakan antara aldehid dan keton. Untuk membedakan aldehid dan keton bisa digunakan bereaksi Tolen, yaitu dengan menambahkan sampel ditambah bereaksi Tolen. Jika hasilnya itu berupa pelapisan perak, maka itu disebut dengan aldehid. Sedangkan jika sampel ditambah bereaksi Tolen kemudian tidak menghasilkan pelapisan perak, maka itu disebut dengan keton. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat dan bahan yang digunakan untuk identifikasi karbonil, senyawa karbonil. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada tabung reaksi. Yang kedua rak tabung reaksi. Yang ketiga gelas kimia. Yang keempat gelas ukur. Yang kelima itu ada bunsen. Yang keenam kawat kasa ditambah kaki 3. Yang ketujuh itu ada pipet tetes. Bahan yang digunakan itu yang pertama bereaksi Tolen. Yang kedua itu ada Vehling A. Yang ketiga Vehling B. Yang keempat itu ada formalin. Cara kerjanya yaitu siapkan 4 buah tabung reaksi. Siapkan 4 buah tabung reaksi. Yang 2 ini digunakan untuk formalin, untuk uji formalin. Yang 2 untuk uji Tolen. Untuk uji ini ada satu lagi yaitu formalin dan aseton. Yang 2 lagi digunakan untuk uji aseton. Tabung pertama dimasukkan ke dalamnya yaitu 1 ml Vehling A
dimasukkan 1 ml Veling A ditambah 1 ml Veling B dan ditambah 2 ml aseton. Untuk tabung yang ketiga dimasukkan 1 ml bereaksi tolen tambah formalin, dan pada tabung yang keempat dimasukkan 1 ml bereaksi tolen ditambah aseton. Untuk 1 ml Veling A ditambah 1 Veling B ditambah 2 ml formalin, hasil perubahan yang didapatkan yaitu untuk formalin yaitu berwarna, ini warna coklat, sedangkan aseton warna hitam gelap. Untuk 1 ml Veling A ditambah 1 ml Veling B ditambah 2 ml formalin itu menghasilkan warna biru bening dan endapannya berwarna putih. Untuk 1 ml Veling A ditambah 2 ml aseton yaitu warnanya hijau gelap keruh. Endapannya untuk yang pertama tidak terjadi endapan. Untuk yang kedua endapannya berwarna putih. Untuk yang ketiga, untuk yang ke tabung ketiga itu terdapat cincin perak, dan tabung yang keempat tidak ada cincin perak. Selanjutnya keempat sampel ini kemudian dipanaskan. Kemudian keempat sampel dipanaskan. Dimasukkan keempat sampel. Yang dipanaskan. Kemudian hasil yang didapatkan dari pemanasan yaitu formalin ditambah Veling akan menghasilkan asam ditambah endapan merah. Yang kedua, aseton ditambah Veling akan menghasilkan yaitu endapan putih. Untuk
formalin ditambah tolen itu akan membentuk cincin perak. Dan untuk aseton ditambah tolen itu tidak terdapat cincin perak. Inilah hasil reaksi dari identifikasi karbonil. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam identifikasi asam karboksilat. Kemudian masuk ke dalam identifikasi asam karboksilat. Tujuan dari praktikum yaitu identifikasi asam karboksilat yaitu mengenal bereaksi spesifik asam karboksilat. Jadi tujuan dari praktikum identifikasi asam karboksilat yaitu mengenal bereaksi spesifik dari asam karboksilat. Landasan teori. Asam karboksilat adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus karbonil gugus karboksil atau COOH yang mengandung gugus karbonil dan gugus hidroksil. Untuk karbonil, untuk selanjutnya yaitu asam karboksilat. Bisa dibuat dengan cara yang pertama oksidasi alkohol, yang kedua oksidasi alkena, yang ketiga oksidasi alkuna, yang keempat oksidasi alkil sianida, kemudian yang kelima hidrolisa menggunakan ester dengan asam. Untuk reaksi ester ditambah air itu akan menghasilkan asam karboksilat ditambah alkohol
Ini disebut dengan reaksi hidrolisis, dan reaksi ester ditambah basa itu akan menghasilkan garam karboksilat ditambah alkohol. Reaksinya yaitu reaksi saponifikasi. Asam karboksilat adalah asam lemah, tetapi asam karboksilat lebih kuat dari alkohol atau fenol. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat dan bahan. Kemudian alat dan bahan. Alatnya yaitu tabung reaksi dan rak, yang kedua gelas kimia dan gelas ukur, yang ketiga bunsen, kawat kasa dan kaki 3, yang keempat pipet tetes. Bahan yang digunakan adalah yang pertama metil salisilat, yang kedua asam salisilat, yang ketiga asam asetat, yang keempat isonamil, yang kelima butanol, yang keenam etanol, yang ketujuh metanol, 8 aquades, 9 NaOH, dan 10 HCl pekat. Selanjutnya yaitu cara kerja. Identifikasi asam karboksilat dengan reaksi esterifikasi. Caranya yaitu siapkan sampel, kemudian masukkan ke dalam 5 tabung reaksi, 2, 3, 4, 5. Untuk 5 tabung reaksi ini kemudian diisi dengan etanol 1 ml dan asam asetat 1 ml. Untuk tabung kedua yaitu isonamil dan asam asetat. Tabung yang ketiga propanol dan CH3COOH.
Yang keempat, butanol dan CH3COOH. Dan tabung yang keempat, iso. Dan tabung yang keempat yaitu metanol. Metanol dengan asam salisilat. Pada reaksi esterifikasi ini disiapkan 5 tabung reaksi, kemudian dimasukkan ke dalamnya masing-masing sampel sebanyak 1 ml, kemudian ditambahkan asam asetat 1 ml dan asam salisilat 1 ml. Selanjutnya ditambahkan H2SO4 sebanyak 1 tetes ke dalam setiap tabung reaksi. Kemudian ditambahkan H2SO4 dan H2SO4. Setelah dimasukkan H2SO4 sebanyak 1 tetes, kemudian seluruh dari sampel ini akan dipanaskan terlebih dahulu selama 15 menit dengan menggunakan bunsen dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Yang didapatkan setelah dipanaskan yaitu hasilnya yang pertama metil alkohol itu baunya seperti bau kutek yang bersifat bening, berwarna bening. Untuk metanol baunya seperti balsam, warnanya juga bening. Untuk butanol baunya seperti balsam, tetapi warnanya agak keruh. Kemudian metanol dengan asam asetat. Baunya seperti balon dan warnanya bening. Dan semuanya ini memiliki dua fase atau terdapat perbedaan di antara yang atas dengan yang bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.